Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bosku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan segala urusan dipermudah. Event MotoGP tahun 2021 tetap sesuai dengan jadwal. Bahkan Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah, bahkan ITDC pun sesuai dengan jadwal katanya. Perlu diingatkan bahwa event MotoGP tahun 2021 mendatang apakah bisa berlangsung tanpa keberadaan fasilitas pendukungnya? Katanya target penonton yang akan hadir 150.000 sampai 300.000 orang. Siapkah MJPA selaku pelaksana memberi keyakinan kepada kami bahwa event MotoGP tahun 2021 dapat diadakan dengan kondisi dan fakta bahwa Juni 2021 sirkuit MotoGP tuntas pengerjaannya sesuai dengan jadwal? Saya meyakini karena progres pembangunan sirkuit MotoGP sedang berjalan. Saya yakin pula dan optimis sirkuit ini jadi dengan catatan sengketa lahan tuntas. Kedua, PR terbesar bahwa sesuai dengan master plan bahwa di tengah sirkuit akan dibangun hotel dan resort yang mewah. Apakah sudah dikerjakan? Ini belum dimulai pengerjaannya, bosku. Mampukah tuntas di bulan Juni 2021? Yang hanya tersisa waktu 10 bulan saja. Di luar sirkuit MotoGP Mandalika ada 5 fasilitas pendukung yang harus tuntas sebelum penyelenggaraan event MotoGP Mandalika, seperti 1. Bandara sedang dalam proses pembangunan perluasan terminal dan pelebaran dan panjang runway-nya sesuai dengan jadwal akan tuntas di tahun ini. 2. Gilimas sedang berjalan, pembangunannya juga akan tuntas di tahun ini.
3 rumah sakit atau RSUD Mandalika dalam tahap pembangunan dan sudah mencapai penggalian fondasi ini juga akan tuntas mungkin di tahun depan. 4. Bypass Bandara Lombok International Airport menuju KEK Mandalika belum dikerjakan bosku. Katanya dari Agustus mau dikerjakan, diundur ke bulan Oktober tahun 2020. Mampukah selesai pembangunan 4 jalur 8 lajur ini dengan panjang 17,35 km, lebar 50 meter, tersiksa waktu 1 tahun. Andai saja Dorna memberikan jadwal event MotoGP Mandalika Oktober 2021, ini pembangunan saya pertanyakan mampukah tuntas? Karena kurang lebih 1 tahun lagi bosku ya. Yang kelima, yang paling krusial adalah hotel atau penginapan. Apakah sudah berjalan hari ini? Mangkrak alias belum dikerjakan. 5 hotel berbintang belum dikerjakan sama sekali bosku. Saya persingkat saja bosku, melihat alur pembangunan ini apakah sudah siap Indonesia melaksanakan event bergengsi MotoGP tahun 2021. Yang krusial adalah sarana transportasi dan penginapan yang harus mampu memberikan kenyamanan kepada kurang lebih pengunjung wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menginap dan seterusnya. Satu saja ini tidak tuntas, maka saya berani meyakini event MotoGP tahun 2021 pasti diundur ke tahun 2022. Jadi PR terbesar adalah hotel di tengah sirkuit, fasilitas hotel di luar sirkuit, bypass Bandara Lombok International Airport menuju KEK Mandalika harus segera dibangun bila mau melaksanakan event MotoGP tahun 2021 mendatang. Selanjutnya mari kita melihat capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika bosku, bahwa terowongan 1 atau tunnel ini sudah progres pengerjaannya mencapai pengecoran dasar dari terowongan. Ketika kedalaman terowongan 1 ini yang berada di trek lurus sudah sesuai dengan desain yaitu 7,35 meter kedalamannya, maka dilakukan pengecoran dasar untuk menghindari atau menutupi mata air yang akan dapat menggenangi terowongan ini. Ketika sudah rampung pengecoran dasarnya, lalu dilakukan pengecoran di dinding terowongan. Selanjutnya dilakukan pula pengecoran atap terowongan sehingga tuntaslah pengerjaan terowongan tersebut yang akan menghabiskan waktu pengerjaan kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya dari trek lurus masih terus dilakukan pengerjaan lapisan agregat tanah. Begitu juga lintasan trek lurus sudah mulai dilakukan pelapisan ulang dan tumpukan material terlihat sudah siap menjadi material pelapis dari lintasan trek lurus dekat tikungan pertama ini. Menuju tikungan kedua, 3 dan 4 belum dikerjakan dan kita tahu ini lahan yang disengketakan warga. Menuju tikungan ke-5 dan 6 masih terus dilakukan pelapisan agregat tanah. Hampir keseluruhan service road dan lintasan sudah terlihat bentuknya, tinggal dirapikan pelapisan dan pengerasan serta pemerataan lintasannya. Menuju lintasan ke-6 yang dimana lintasan ke-6 ini adalah tempat pertama lapisan fondasi dari proses pengaspalan. Jadi pelapisan dengan batu kerikil bercampur pasir atau split sudah berbentuk seperti lintasan aspal walaupun masih terputus bentuknya. Untuk lintasan ke-7 sudah siap dilapisi split seperti di lintasan ke-6 juga, karena sudah kita lihat setik kayu yang menjadi patokan tinggi rendahnya pelapisan selanjutnya. Lintasan ke-8 menuju ke-9 masih tahap pelapisan agregat tanah. Begitu pula dengan bukit di tikungan ke-10 terus dilakukan pengerjaan pemerataan bukit sehingga sejajar dengan lintasan, dan lintasan ke-9 mampu terhubung dengan tikungan ke-10. Selanjutnya di Laguna, tempat tikungan ke-11 sedang sibuk-sibuknya truk pembawa material tanah untuk menimbun lintasan di tikungan ke-11 ini yang kita tahu sangat butuh material tanah yang lumayan banyak, sehingga aktivitas hilir mudik truk ini terlihat sibuk dan ramai dan
Konsentrasi di titik ini adalah paling tersibuk setelah di terowongan pertama. Untuk tikungan ke-12 masih seperti biasa, masih perlu penambahan material tanah di sebelah kiri posisi servis rootnya. Untuk tikungan ke-13 jembatan sudah dirobohkan dan masih belum dilakukan pengerjaan pembuatan drainase. Sedangkan untuk tikungan ke-14 dan 15 masih dalam proses pengerjaan pelapisan agregat tanah juga. Tikungan ke-16 masih dalam pengecoran dalam tanah dan tikungan ke-17 masih belum ada perubahan seperti video yang sebelumnya. Kesimpulannya, progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tetap berjalan, tidak ada pengaruh walaupun masih ada sengketa lahan. Konsentrasi proyek berada di lintasan trek lurus, terowongan 1, lintasan 5, 6, 7, bukit di tikungan ke-10, Laguna di tikungan ke-11 dan di tikungan ke-16. Sekian dulu informasi yang saya dapat sampaikan kepada bosku. Terima kasih sudah menyimak dan saya berharap mari kita terus kawal pembangunan mega proyek ini. Harus tetap semangat bosku. Itu bentuk kepedulian kita bersama dan kecintaan kita terhadap Ibu Pertiwi. Oh ya bosku yang berkenan dan sukarela tanpa dipaksa membantu perkembangan channel ini, cukup mudah cara supportnya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.